Halo YouTube, salam otomotif, welcome to my channel. Nah, gue udah lama banget nih nggak bikin konten buat kalian. Hari ini gue mau review mobil dari pabrikan asal Jerman, yaitu Mercedes-Benz W204 C200 kompresor. Check it out. Oke guys, udah lama banget nih gue nggak bikin konten buat kalian. Spesial hari ini gue mau sedikit review mobil second Mercedes-Benz C200 W204 kompresor. Dan di sebelah gue ini Mercedes-Benz W204, dan dia adalah penerus dari Mercedes-Benz W203 yang sudah berakhir di tahun 2007. Kalau bisa gue lihat desain yang sekarang ini jauh lebih sporty ya guys, karena nuansa W203 ini lebih ke elegan. Dilihat dari grill dan bagian lampu ini sudah berubah banget, karena unsur keelegannya agak sedikit berubah ke sporty. Nah, kalau untuk grill dia sudah menggunakan avant-garde, karena kalau misalkan yang seri yang klasik itu untuk grillnya dia lebih ke vertikal ya guys. Dan memang kalau misalkan untuk grill yang avant-garde ini kayak semacam V-shape. Nah, untuk bagian lampu depan dia sudah berubah, karena memang basically-nya W203 ini kan lampu kacang. Nah, sini sekarang yang W204 ini sudah berubah jadi bentuk oval. Namun memang belum menggunakan lampu LED. Nah, untuk bagian bumper bawah juga sama, dia belum menggunakan lampu fog lamp LED. Tapi kalau bisa gue bilang, Mercedes-Benz yang W204 ini termasuk mobil yang paling diminati oleh eksekutif muda. Karena kenapa? Mungkin bisa gue bilang harganya juga nggak begitu mahal. Lu bisa dapetin harga yang lumayan baik lah gitu kan, karena jujur mobil ini head to head dengan BMW S90 dan Audi A4 atau di Jepangnya itu Honda Accord. Oke guys, kita cek dapur pacu yang ada dalam mobil W204 ini. Masih pakai fisikal, jadi pakai tenaga. Lo bisa lihat kalau bicara engine, ini kan W204 ini dia punya 3 varian mesin ya guys. Itu di M27118IE dengan kapasitas mesin di bawah 2000 cc 4 silinder. Ini contohnya, dan dia menggunakan supercharge. Bisa gue bilang masih sama kayak Mercedes-Benz W203, cuma bedanya ini sudah ganti mode ya guys. Nah, mobil ini dihasilkan tenaga 184 horsepower, torsi maksimal 255 Nm, dan dia disesuaikan ke penggerak roda belakang. Jadi memang basically mobil ini mobil compact sedan. Jadi bicara engine dengan mesin kecil seperti ini, dengan tenaga seperti yang tadi gue bilang, itu cukup buas. Jadi kalau misalkan lu pada yang mau beli mobil sis W204 ini, gue sih lebih rekomendasi yang tipe M272 dengan cc V-engine 500 cc. Nah, dan memang kalau misalkan lihat dari kap mesin juga sudah di full color, dan dia ada peredam. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli mobil sedan Mercedes-Benz, dipastikan edukasi yang pertama, kedua downtime juga diperhatiin, baik perawatan dan harga jual. Oke guys, bicara di bensin, mobil ini masih bisa gue bilang ke ciwi-ciwian. Jadi teman-teman yang mau pada beli mobil sedan luxury seperti Mercedes-Benz, walaupun memang mobil ini kasta terendah dari Kogami sih, tapi masih gue bilang ini mobil oke banget, catching banget. Dilihat dari dimensi mobil ini juga nggak begitu gede. Kayaknya sih kalau misalnya kita test drive juga enak. Bicara dimensi, panjang ini 4,525 mm, untuk tinggi 1725 mm. Nah, untuk lebar, mobil ini lebih besar dari W203 yang sudah berakhir di tahun 2007. Bicara soal kaki-kaki, ya you know lah, mobil Mercedes-Benz mungkin lu udah pada tahu ya, gimana mobil ini sangat lebih memperhatikan detailing soal safety rating, masalah kenyamanan,
keselamatan. Nah, kalau misalkan untuk bagian kaki-kaki, mobil ini masih dibalut dengan ring 16, masih bahan fabric. Untuk floor ban-nya 190 per 16, dan dia sudah menggunakan cakram di depan dan di belakang. Jadi kalau misalkan untuk kalau misalkan untuk bagian kaki gue rasa udah cukup oke. Nah, ini yang paling gue suka dari si W204 ini, karena kenapa? Untuk bagian belakang lu bisa lihat, memang kalau bisa bicara basic, ini kan compact sedan ya guys. Gue selalu berulang, karena kenapa? Lu nggak bisa dapetin mobil dengan harga yang memang lumayan nggak begitu murah kantong, tapi lu bisa dapetin versi Eropa dan versi Jepang. Karena kenapa? Dilihat dari bagian belakangnya si Mercy ini, gua rasa cukup oke banget, catching banget. Untuk bagian dimensi belakangnya si W204 ini masih gue bilang cukup oke. Karena kenapa? Dia bodinya sangat compact. Kalau untuk terlihat dari kaca belakang juga dia sudah menggunakan led defogger ya, pemanas AC, dan dia sudah ada namanya shock absorbing antena. Nah, kalau misalkan untuk bagian belakang, perubahan nuansa mobil ini sudah berubah banget ya guys. Karena kenapa? Dia sudah meninggalkan aura elegan dan dia sudah mengganti ke Eropa-Eropaan, kan lebih ke sporty. Si W204 ini memang lampunya sudah oval guys. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat di belakang itu seperti, maaf katakanlah, cewek yang sedikit montok. Lampu belakangnya memang sudah diganti, bentuknya lebih ke oval, dan dia memang belum menggunakan lampu LED. Ini juga ada emblem C200, ada emblem kompresor. Nah, untuk bagian belakang memang ini belum menggunakan sensor parking, dan dia juga memang belum menggunakan kamera mundur. Kita lihat dimensi bagasi yang ada dalam mobil W204 ini. Oke guys, lu bisa lihat dimensi belakangnya si W204 ini. Gua rasa sih cukup bisa bawa 2 atau 3 cover medium, dan bisa bawa barang-barang keperluan keluarga sih guys. Nah, memang sini juga kalau misalkan dilihat dari bagasi memang nggak begitu rata dengan body. Nah, ini juga ada tuas buat jok belakang ya, baris kedua bisa ditarik. Jadi misalkan teman-teman yang mau bawa barang-barang yang begitu banyak, bisa didorong ke sana. Guys, kita nggak syahdu kalau kita nggak masuk ke bagian baris kedua. Walaupun memang ini kasar dari Volga Messi, yang jelas aura dimensi Eropanya juga lebih enak banget. Kita cobain masuk dulu. Seperti tadi yang gue pernah bilang, kalau lu naik di Mercy, pasti lu bakal diselipirin tamu di depan. Tapi memang kalau untuk kasar rendah dari Volga Messi ini C-Class, jadi masih gue bilang kalau untuk jok baris kedua cukup nyaman. Kita lihat dari bahan material yang ada dalam mobil ini juga cukup oke maksudnya. Ini jok juga sudah pakai kulit, dan dia sudah menggunakan headrest ya di 3 titik, di tengah, di kiri dan di kanan. Dan ini juga dia sudah ada armrest, dan dia bisa digunakan untuk cup holder juga buat menyimpan barang-barang. Tapi jujur, kalau gua kurang expect di mobil ini, untuk baris kedua nggak ada tempat penyimpanan terbuka, baik di kiri dan di kanan. Tapi memang kalau misalkan untuk dimensi si W204 ini, untuk versi belakang juga cukup baik banget, lumayan. Untuk posisi headroom juga gue masih ada space. Tinggi gue 170 cm, untuk berat badan gue 63 kg, dan ini masih ada ruang di sini. Walaupun memang gue jok ini masih bisa gue bilang ada ruang di sini. Oke guys, kita coba duduk di bagian depan W204 ini. Ini kuncinya. Ini lu bisa lihat, ini seperti Mercy W211 atau W203. Dia belum smart key, tapi memang ini cukup fungsional banget. Ini yang paling gue suka di si W204 ini, karena kenapa? Ternyata selain unsur mobil Eropanya masih dapat, tapi bahan-bahan material dalam mobil ini juga gue bilang masih cukup oke. Walaupun memang lu bisa lihat di sini untuk bahan-bahannya dia masih pakai soft touch. Ya, lu nggak harus
komentar seperti apa, karena kenapa, dengan harga yang memang cukup terjangkau, lu pengen dapat fitur-fitur lebih ya lu bisa dapetin di seri E-Class mungkin. Oke, gue bakal bahas mengenai masalah ini ya, apa namanya, untuk driving posisi. Kalau untuk driving posisi, joknya juga cukup oke, dan dia bisa menjanggah semua punggung gua walaupun dia masih pakai fisikal. Tapi dia sudah pakai elektrik di bagian pengemudi, dan ini sampai ke belakang. Oh, oke, cukup enak. Oke, itu yang pertama, yang kurang sedikit aspek. Yang kedua, untuk setir, mobil ini masih menggunakan fisikal, tapi sudah disupport dengan teleskopik dan tilt steering. Oke, cukup oke. Nah, kalau misalkan bicara dimensi, yang gua lihat dari mobil ini sih, si W204 ini nggak begitu gede. Karena kenapa? Memang ini biasanya compact sedan ya guys. Jadi nggak salah kalau kita coba startup di pintu terbuka. Itu kuncinya. Oke, sudah on. Ketika gua coba kontakin mesinnya si W204 ini, kayaknya kurang greget guys. Karena kenapa? Mungkin karena memang cc-nya juga di bawah 2000 cc ya guys. Beda dengan seri C250 yang memang udah V-engine. Tapi semua is oke, nggak masalah. Nah, lo bisa lihat di sini ada 3 buah instrumen cluster ya. Oke, di kanan itu RPM, di kiri itu temperatur udara dan bensin ya. Di tengah itu ada speedometer. Tapi kalau bisa gue bilang untuk multimedia yang ada dalam mobil ini juga sangat sedikit. Karena kenapa? Lu nggak bisa seluas atau semewah mobil yang menjadi rival abadinya guys, itu BMW S90. Ini layar multimedia di sini kecil, tapi masih gue bilang masih cukup oke. Nah, kalau di konsol tengah, yang gue kurang sedikit aspek di mobil ini itu posisi pengaturan AC. Walaupun memang mobil ini sudah menggunakan dual zone climate control, tapi kayaknya kalau misalkan lu lagi nyetir untuk ngatur-ngaturin AC juga memang kurang enak lah di pas di sini, di ininya. Lu coba kendaliin ya. Oke. Nah, untuk bagian konsol tengah memang sini udah ada audio steering, radio, disk segala macam. Telepon juga oke. Terus kalau misalkan di sektor pengemudi juga dia belum menggunakan pedal shift, walaupun memang mobil ini sudah menggunakan Triptonics. Ini bisa kita bisa fungsikan di manual dan di otomatis. Ini juga ada cup holder di sini, bisa dijadikan tempat penyimpanan. Ini juga ada pengaturan buat multimedia di sini. Nah, untuk bagian tempat penyimpanan juga lumayan cukup besar. Laci di sini. Sun visor juga sudah pakai elektrik, ada lampu. Ini untuk pengaturan lampu baca, lampu kabin. Nah, ini juga udah pakai auto dimming. Hampir semua mobil Eropa pakai auto dimming. Tapi jujur, yang mungkin yang tadi gue bilang kurang begitu aspek di mobil ini, yaitu tadi sih masalah bagian ini aja sih. Bagian di depan memang nggak begitu rapi. Oke, kita test drive bagaimana keasikan fun to drive mobil ini, apakah masih enak atau enggak. Karena mobil ini dibanderol dengan harga 160 juta rupiah. Teman-teman mau atau misalkan ada kebutuhan di mobil ini, silahkan nanti gue kasih kontak di deskripsinya. Sebelum test drive, alangkah lebih baik kita pakai safety belt, walaupun memang cuma dekat. Oke, posisi udah nyala, kita lepas handbrake-nya, dia masih pakai fisikal. Tuk. Di driving mode sudah oke. Nggak jauh-jauh banget sih guys. Ya, gue cuman pengen nyobain mobil ini ya, enak apa enggak, suspensinya, tenaganya, terus bantingan seperti apa. Kita bakal on track di sana aja. Dapat jadi matiin gitu aja.
Enak dingin Pak Cepi. Udahan belum Pak? Oke guys, hal yang paling pertama lu rasakan di mobil ini kan karena memang Mercedes-Benz ya. Jadi gue bisa bilang mobil ini untuk front drive-nya memang sangat baik banget. Walaupun memang gue akuin tidak sekerasnya BMW S90. Oke guys, segitu aja tes dari gue. Makasih banyak teman-teman yang udah pada nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila teman-teman yang belum subscribe. Ciao.